Diam dulu nak. Kamu perlu tahu bahwa dukun itu bukan dukun baik nak. Itu dukun jahat. Tentang ilmu hitam dan lain sebagainya. Dia banyak mempunyai istri. Kenapa sampai kamu salah? Ibu sudah katakan, masuk saja di rumah yang beralang-alang itu. Itu adalah benar-benar jahat dukunnya. Sudahlah Bu, kita tidak boleh terlalu berprasangka buruk terhadap orang Bu. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah seorang gadis cantik salah mencari dukun. Ratih dipanggil ibunya. Ke sini dulu anakku. Ada apa Bu? Anakku, kepalaku sangat pusing sekali. Sudah dari 2 bulan terakhir ini. Setiap malam ibu tidak bisa tidur dengan baik. Keringat mengucur. Terkadang sesak napas. Kamu tolong carikan ibu dukun. Dukun itu dulu sering kesini. Lah cocok untuk ibu. Karena memang sangat pintar mengobati. Rumahnya di kiri jalan dan atapnya dari alang-alang. Setelah melewati pertigaan itu yang ada di bawah kaki gunung. Bu, bukannya saya tidak mau mengajak ibu berobat. Tetapi, zaman kan sudah maju Bu. Kita harus ke dokter. Ke dukun membuat kita repot. Bahkan yang penyakit yang harusnya disembuhkan tidak tepat sasaran. Marilah Bu, kita ke dokter biar tepat apa sebenarnya sakit ibu. Nah, kamu jangan meremehkan dukun dan memandang sebelah mata, nak. Walaupun zaman sudah maju, penyakit non-medis itu masih banyak, nak. Hal-hal aneh di luar nalar itu ada. Banyak kan orang yang sudah ke dokter kembali ke dukun, nak. Maksudku, Mak, ada juga dukun palsu, suka menipu dan membohongi pasiennya, Mak. Jangan terlalu berprasangka buruk, nak. Masih banyak dukun yang baik. Ayo ke sana. Itu tempatnya, ingat. Atapnya adalah alang-alang di sebelah kiri jalan. Ya, baiklah Bu. Saya berangkat sekarang. Mencari rumah dukun itu jalannya berkelok dan beberapa melewati hutan. Di lereng gunung itu banyak sekali ada dukun ilmu hitam yang berhubungan dengan makhluk halus, makhluk gaib yang bisa merubah wujud, kemudian ahli di bidang santet menyantet. Kadang-kadang ia pun menampakkan dirinya sebagai wujud makhluk yang menyeramkan berbadan besar dan berbulu. Untuk menakut-nakuti masyarakat, ia telah bekerja sama dengan jin dan setan. Ratih masih mencari-cari rumah yang ditunjukkan oleh ibunya. Wah, yang mana ya rumah yang beratap alang-alang? Wah, itulah, ada. Itu dia di sebelah kiri itu. Kok hampir sama rumahnya? Bingung juga ya. Permisi. Loh, kok tidak ada orang? Permisi. Wah, rupanya rumah ini tidak ada penghuninya. Ratih pun berpindah ke rumah sebelah yang beratapkan hijau. Permisi. Wah, rada-rada menyeramkan rupanya rumah ini. Permisi. Loh,
Semua kosong ya. Permisi. Wah, seperti ada getaran lain. Siapa ya? Silakan masuk. Sang dukun pun sudah duduk bersila di dalam kamarnya menunggu kedatangan Ratih. Ada apa, Dek? Mungkin ada yang perlu saya bantu. Apa keluhannya? Di sini saya telah banyak menolong orang dari berbagai daerah dan berbagai jenis penyakit. Ibu saya sulit tidur. Badannya panas. Kemudian sering pingsan dan keringatan. Bagaimana itu, Pak Dukun? Wah, itu biasa sekarang. Banyak penyakit seperti itu juga saya sembuhkan. Mungkin saja itu adalah kerjaan orang-orang jahil, orang-orang yang iri sama dirimu, kemudian diberikan santet jarak jauh. Di samping itu, bukan itu saja, saya juga bisa menyembuhkan yang lain. Agar keluarga rukun, pesugihan, dan yang lain masih bisa saya tangani. Demikian sang dukun meyakinkan Ratih si begadis cantik. Sang dukun sudah 7 kali kawin cerai. Hahaha, gadis ini pasti menjadi milikku nanti, tenang saja. Bu, saya sudah ketemu dukunnya, Bu. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang Ibu katakan. Rumah yang beratap alang-alang itu kosong, Bu. Saya mendapatkan dukun yang baik di rumah yang beratap hijau, Bu. Diam dulu, nak. Kamu perlu tahu bahwa dukun itu bukan dukun baik, nak. Itu dukun jahat. Tentang ilmu hitam dan lain sebagainya. Dia banyak mempunyai istri. Kenapa sampai kamu salah? Ibu sudah katakan, masuk saja di rumah yang beralang-alang itu. Itu adalah benar-benar jahat dukunnya. Sudahlah, Bu. Kita tidak boleh terlalu berprasangka buruk terhadap orang, Bu. Ibu silahkan istirahat dulu. Dukunnya akan segera datang, Bu. Sang dukun sudah menuju rumah Ratih, namun masih di perjalanan sambil menyiapkan sesuatu yang jahat. Minuman agar si Ratih mau luluh kepada dirinya dan nenek akan sia-sia saja berobat. Bu, minumlah ramuan jamu yang saya buat, Bu. Ini adalah obat untuk ibu dan Ratih agar ibu cepat sembuh. Karena ada orang jahat yang ingin mencelakakan ibu. Di ramuan ini sudah ada penangkal orang-orang sakti itu, Bu. Apa yang dikatakan dukun itu hanyalah akal-akalan saja untuk memuluskan niatnya agar Ratih bisa menjadi miliknya. Ibu ini rupanya tidak mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai dengan apa sakit yang dideritanya. Setelah minum ramuan itu, Ratih menjadi tidak sadarkan diri. Ia ingin segera ikut sang dukun, dan ibunya pun merintih kesakitan ditinggal begitu saja, dan Ratih pergi bersama sang dukun meninggalkan ibunya. Dukun pun merasa senang hatinya karena sudah mendapatkan Ratih yang dianggap gadis cantik sebagai idaman. Dukun ini sudah 7 kali kawin cerai dengan wanita lain yang selalu saja berbuat bohong dan juga pekerjaannya memainkan ilmu hitam. Penduduk kampung pun menjadi resah melihat ibunya Ratih tergeletak sendirian, dan Ratih sendiri telah lari dan ikut sang dukun yang sudah diberikan jampi-jampi sehingga ia tidak ingat akan dirinya. Pecalang dan perangkat desa mencari sang dukun. Salam Jero Bendeso, inilah penjahatnya, si dukun palsu, si dukun abal-abal yang banyak akal.
banyak sekali merugikan masyarakat saat ini. Hukum saja dia, kenakan sanksi adat, karena orang ini selalu meresahkan masyarakat, berpura-pura sebagai dukun, dan merugikan masyarakat, padahal tujuannya adalah untuk mencari makan, berpoya-poya, mencari istri. Silakan, lakukan. Maaf Juru Bendeso, bukannya saya yang mencari. Si gadisnya yang datang ke rumah saya untuk mencari saya, Juru Bendeso. Penjahat memang banyak alasan. Sudahlah, hukum dia.